Ya kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya dan host magang kita Alika Nugraha hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap, sekarang akhirnya udah mulai kompak ya. Mantap untungnya. Kak ingat gak sih Kak di episode kemarin Alika tuh sempet ngomongin soal ciri-ciri pemain Brazil. Benar, yang banyak listnya lah itu. Iya. Coba mungkin di-recall lagi Kak apa yang Alika bayangkan soal pemain Brazil. Pemain Brasil yang waktu itu saya ingatkan waktu itu adalah pemain-pemain yang biasanya dari kalangan tidak mampu, Menengah bawah. tapi punya skill yang emang Punya skill bagus banget. gamenya bagus. Dibawa ke tim-tim besar walaupun dari liga lokal Brasil gitu ya, dan berhasil bersinar beberapa di liga top Eropa Liga gitu. top Eropa, Tapi benar. kemudian kehancuran karirnya biasanya dari perilaku mereka sendiri. Justru dari perilakunya Iya. itu ya pemain Brazil ini. Nah di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal rekrutan aneh pemain Brazil di Pemain Premier League Brazil. lah gitu. Iya. Kayak gitu Kak. Yang aneh mungkin Yang ya, aneh. entah dari sepak terjangnya di dunia bola atau di luar atau di luarnya. gitu ya. Alika gimana punya daftar? Yang pertama masih dari yang list kemarin ada masih. Robinho. Robinho lagi yang di penjara itu. Robinho yang di penjara dan banyak kasus di akhir karirnya adalah satu rekrutan aneh. Justru aneh ya. Iya, karena waktu itu dia mungkin bisa dibilang wonderkid waktu Wonderkid. itu ya di Liga Brazil gitu ya. Dia direkrut oleh Manchester City yang mana waktu itu belum ngetop sekarang Belum gitu yang sengetop sekarang, kan. kompetitor Liga Inggris. Coba waktu itu Manchester City yang lagi terombang-ambing naik turun kasta liga di pemilikan kepemilik baru melihat Robinho ini bagus nih buat nge-build up tim juara. Tim juara. Benar. Yang aneh adalah waktu itu Robinho sendiri gak tahu Manchester City itu tim bola. Jadi dia berharapnya waktu itu ditransfer ke Inggris adalah ke Chelsea. Ke Chelsea sebenarnya. Iya, awalnya. ternyata dia malah jatuh ke City yang mungkin ketika di pikirannya klub kota Manchester Manchester gitu. United Iya. atau Wigan Athletic. Iya. Kemana dia ke City dan untungnya mungkin cukup bersinar di City-nya di awal Cukup musim bersinar. gitu ya. Nah Kak ada fakta menarik nih soal Benar? Robinho. Jadi ceritanya waktu pas masih di Brazil, ibunya tuh lagi barbecue gitu ya. Oke, Lagi dia di luar. terus diculik. Astaga, ibunya bukan Ibunya anaknya. diculik, iya. Pas ibunya diculik akhirnya penculiknya minta tebusan 86.000 pound gitu. Mungkin Banyak sekitar sih, lumayan. 150 jutaan lah ya, sekitar segitu. Ya udah sama Robinho ditransfer aja lah. Oh, Ya, waktu itu duit mungkin segitu. Transfer. Terus setelah ditransfer, bapaknya bilang, "Nggak usah digede-gedein, ini mah hal yang biasa terjadi." Di mana kejadian biasa orang menculik. Katanya emang di Ibunya? di daerah situ tuh emang lingkungannya Iya. agak-agak keras. Ya itu gitu lah. balik lagi kan emang di Brazil mungkin selain pemain bola ya lingkungan hidupnya susah gitu Susah, kan, keras struggle lah gitu ya, Keras, lebihnya. ya. Nah terus Gede Kak, ada nih yang kedua nih. Yang kedua Pemain ini aneh ada Isaias. Isaias itu pemain mana ya? Nah, Saya juga lupa. jadi sebelumnya pemain Brazil pertama yang di Premier League ini adalah Juninho. Juninho Direkrut sama Middlesbrough dan ya main bagus lah. Yap. Sampai akhirnya Coventry City dia ngebeli Coventry. Isaias dari Benfica senilai 500.000 pound. Oke. Dan waktu itu tuh gede banget gitu. Yap, Harga 500.000 pound. Cuma kan ya buat pemain Brazil gitu kan. Iya. Tapi sayangnya dia selama 2 tahun cuma main 14 kali dalam 2 musim. Wah, itu dikit sekali. Iya. Terus mungkin kata Alika tadi ya, perilaku dia di luar lapangan kan jelek gitu. Jelek. Jadi hubungannya sama manajernya juga jadi ya jelek lah Jelek, si Isaias ini. Hmm. Jadi sebagai striker dari 14 pertandingan dia cuma mencetak 2 gol. Menurut saya pemain Brazil itu punya privilege dari nama besar Brazil gitu loh. Nah, besar Brazil. Kemanapun dia pergi harusnya dia bisa menjawab ekspektasi atau malah nurunin Atau malah gitu. turun pada akhirnya. Gimana Bisa ya? ada daftar lain? Yang ini menjawab yang tadi juga, Oke. yang ini penurunan. Yang ini mungkin nama besar, jadi mungkin kalian tahu adalah Alexandre Pato. Pato. Oke. Yang mana adalah dulu mungkin digadang-gadang jadi penggantinya Kakak, karena emang mungkin ganteng gitu ya. Ganteng tinggi. Ya di Milan lagi awal mulanya. Tapi bahkan di Milan sendiri pun sampai kepindahannya ke Chelsea, Pato ini pernah mendapatkan gelar Ballone d'Or. Apa tuh? Itu tuh adalah gelar pemain terburuk di Serie A. Itu gelar sarkas dari Ballon Gelar d'Or sarkas, gitu ya. ya. Karena emang Pato ini tidak bisa menjawab ekspektasi tadi. Yang dimana dia digadang-gadang sebagai kakak, the next kakak gitu. Di Chelsea pun walaupun dia debutnya gemilang, dia berhasil mencetak gol. Untuk striker kan itu bagus gitu ya. Banget. Cuma gol itu adalah dari satu laga itu adalah 50% dari caps dia bertanding. Tar, hitung dulu ya.
Berarti dia cuma main 2 kali. Betul. Anehnya Alexandra Pato itu tidak pernah dimainkan lagi setelah 2 laga itu karena mungkin di sesi latihan dia dinilai buruk Kurang, gitu. ya. Iya, dan waktu itu emang persaingan strikernya juga lagi ngeri banget ya. Jadi ya akhirnya ya menjadi perekrutan aneh aja gitu Alexandra Pato karena emang mungkin Chelsea waktu itu ya biasa uang banyak beli walaupun gagal ya jual lagi. Dan saya ingat tuh waktu pas Pato kok nggak salah debutnya di Milan sih, dia juga cetak 2 gol gitu kalau nggak salah. Dan dicetak dengan cara yang bagus banget gitu Pato ini, makanya kan orang banyak nyangka yaitu disamain kayak Kakak. Tapi kenapa bukan Ronaldinho Kak jadi penerus Kakak? Ada kadang Ronaldo itu lebih ke style. Kalau Kakak kan Prince gitu, penampilan ganteng gitu Prince ya. Pato ini ya sedihnya ya itu cerita sedihnya karena dia juga sebelum jadi anak Ruben kan Beto. Ini kan udah tadi Betranya sekarang Petonya. Oh gitu cara mainnya Kak. Ada callback. Berikutnya yang keempat ada ini Kleberson Kak. Kleberson. Pernah dengar nggak Kleberson? Saya pernah kalau Kleberson, nggak kayak Isaiah tadi. Jadi Kleberson ini awal dikenal tuh dia waktu dibawa ke Piala Dunia 2002. Di fase grup ini dia nggak pernah jadi starter Kak. Baru diturunin di perempat final waktu ngelawan Inggris. Di Inggris dia main bagus gitu. Jadi dikenal sama publik Inggris. Bahkan di final dia jadi kreator salah satu golnya Brazil waktu itu yang dicetak Ronaldo kan tahun 2002. Alhasil Fergie pun terkesan sama permainan Kleberson. Dia direkrut dari Atletico Paranense senilai 6,5 juta pound. Oh banyak ya? Iya, bersama 2 rekrutan fenomenal lainnya Kak, yaitu Cristiano Ronaldo dan Eric Jemba. Cuma sayangnya kondisi fisiknya Kleberson ini membuat dia sulit bersaing untuk main di Premier League gitu. Jadi ya emang keras kan. Tuntutan untuk menjadi fenomenal lainnya seperti Cristiano Ronaldo tuh pupus lah. Bahkan dianggap sebagai salah satu ya rekrutan buruk Manchester United sepanjang masa lah. Sedih sekali. Ada yang lain gak? Yang berikutnya ada Andre Santos. Yang ini aneh juga karena waktu itu dia bersinar di Fenerbahce, bahkan menjadi fullback kiri utama. Tapi dia memutuskan pindah ke Arsenal waktu itu. Arsenal lagi butuh fullback kiri juga di 2011 kan nggak salah. Yang aneh adalah karena Andre Santos ini ternyata tidak bagus-bagus amat. Apalagi di Arsenal katanya laga-laga yang dia jalani sering dia mendapatkan rating yang jelek lah. Oh, mainnya jelek gitu. Yang menjadi puncak dan mungkin bagi kesel fans Arsenal waktu itu Arsenal ada laga melawan MU dan Andre Santos ini bahkan tidak bermain full, tapi dia tukeran jersey sama Van Persie. Van Persie udah di MU? Iya. Bayangkan Anda jadi fan klub lihat pemain mainnya gak bener, tiba-tiba dia minta jersey. Yang istilahnya Van Persie kan pengkhianat gitu. Iya. Gimana coba? Saya mikir waktu itu mungkin si Andre Santos ini mikirnya ke Arsenal cuma buat itu tuh kan jersey top pemain Inggris. Sedangnya gitu. Padahal Andre ini emang masih bagus waktu di net ya sama Sule ya. Bukan Andre Taulani dong, ini Andre Santos. Ngomong-ngomong soal tuker jersey Kak. Ada momen yang salah satu saya ingat adalah tuker jersey-nya David Beckham sama Andik Firmansyah. Wah, itu juga legend ya. Iya. Waktu DC United dibawa ke Indonesia, itu kan lawan timnas ya, kalau nggak salah. Dan Andik ini kan cepat. Si Beckham kesel, di-sliding. Suatu prestasi lah buat Andik ya. Terus sampai nonton dibu kan. Dan di akhir pertandingan, saya ingat tuh pemain Indonesia pada minta tuker jersey. Iya pasti dong, Beckham nggak mau. Beckham mau wawancara dulu. Dan setelah wawancara dia manggil Andik. Andik. Dan dia buka baju dan tukeran. Iya, perasaan bersalah juga mungkin ya. Tapi mungkin nggak tahunya adalah di Tokopedia udah ada jersey Beckham. Ternyata Andik butuh duit. Enggak dong. Tapi itu bakal jadi kenangan sih pasti buat Andik. Bahkan Andiknya juga bilang jersey Beckham ini nggak akan dia cuci. Itu lebih ke jorok ya sebenarnya. Ya menarik banget bahasan di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.